Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Terlalu lama saya tidak menyapa saudara, khususnya sahabat-sahabat sebelum tidur. Nah, hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan yang saya pikir ini menarik untuk kita, untuk keluarga-keluarga baru atau orang yang akan membangun satu rumah tangga, atau mungkin kita yang sudah berkeluarga lama, agar kita kembali diingatkan lewat pelajaran-pelajaran firman Tuhan yang sederhana ini, sesungguhnya kita bisa menjadi kaya ya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca satu bagian firman Tuhan yang akan membahas tentang peristiwa mujizat pertama kali Yesus lakukan di pesta pernikahan di Kana yang di Galilea, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah mengundang kami untuk bersama-sama hadir, bersama-sama mau menikmati kebenaran firman Tuhan di waktu yang singkat, hanya beberapa menit ke depan. Tapi kami percaya waktu yang singkat ini akan berguna panjang seumur hidup kami. Oleh karena itu, terima kasih kalau Kau pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu ini, Engkau sendiri yang mengubah, mendarat di telinga dan hati setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Hamba percaya ini menjadi satu kebenaran firman Tuhan yang akan kami bawa secara khusus bagi sahabat-sahabat yang akan berkeluarga, sudah berkeluarga, bahkan juga yang mungkin mempunyai keturunan yang akan berkeluarga juga. Terima kasih Bapa, ini syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam yang menarik sekali di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ke 10. Saya akan bacakan ini buat saudara supaya bisa lebih santai lagi, bisa lebih enak. Saya juga berusaha untuk santai menyampaikannya, tidak tergesa-gesa, lalu tidak juga terlalu lambat supaya saudara tidak terganggu aktivitasnya ya. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 10. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Dan ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah saudaraku, kita akan belajar sedikit saja tentang peristiwa ini. Kalau saudara nanti ada kesempatan atau yang sudah pernah pergi ke Israel, kita pasti pergi ke satu gereja di Kana yang di Galilea yang diyakini bahwa peristiwa pernikahan itu terjadi di sana. Nah, anggur adalah lambang sukacita. Anggur adalah lambang joy ya, kegembiraan, karena memang orang kalau minum anggur itu biasanya orang-orang yang punya uang, dan pesta yang menyediakan anggur tentu pesta keluarga yang bukan dari golongan bawah, minimal menengah ke atas. Dan yang menarik dalam satu peristiwa ini, anggurnya habis.
Ya, alat yang untuk mencapai satu kesukacitaan itu berkurang. Lalu Ibu Yesus sangat sensitif ya, perempuan itu sangat sensitif. Dia minta tolong Tuhan Yesus, dan yang tadi kita baca Tuhan Yesus bilang, waktunya belum selesai, waktunya belum tiba mama, santai-santai aja. Tetapi Yesus memikirkan juga apa yang menjadi bagian dari pesta itu, sehingga dia memikirkan juga apa yang ibunya sampaikan. Lalu akhirnya Yesus seperti kita tahu memerintahkan mereka menuang air biasa menjadi wine, air anggur pada akhirnya. Nah, yang menarik adalah dikatakan begini. Di pesta itu Alkitab menulis mereka mengundang Maria ibu Yesus. Lalu ibu Yesus datang pasti nggak sendiri, sama teman-teman dan lain sebagainya. Dan yang kedua dikatakan Yesus juga diundang. Nah, ini yang menjadi perhatian buat kita. Yesus diundang. Yesus usianya baru 30-an, saudara. Mungkin tidak masuk kategori orang kaya atau orang yang luar biasa. Nah, pertanyaannya siapa yang punya inisiatif mengundang Yesus? Tentu kalau kita menikah kan kita ada rapat panitia, apalagi di zaman Covid gini, kita akan benar-benar menyaring ya, diseleksi siapa yang pantas datang di pesta pernikahan anak kita atau pesta pernikahan kakak adik kita. Lalu kita mulai berdebat si ini layak atau tidak dan lain sebagainya. Dan saya tidak tahu siapa yang sampai begitu memaksa, ngotot supaya Yesus dan temannya diundang. Karena mungkin dia hanya berpikir kalau kita undang mamanya, kita undang juga dong anaknya, kan begitu. Dan saya salut, dan Alkitab tidak menulis siapa ini yang mengundang, tetapi cuma dikatakan Yesus juga diundang. Dan saya percaya ada gerakan roh Tuhan pada orang yang memaksa untuk mengundang Yesus. Karena pada akhir cerita kita tahu Yesus yang melakukan hal yang spektakuler. Ada hal yang menarik di sini yang bisa kita pelajari. Ada dua hal yang perlu kita pelajari, terutama buat saudara yang akan menikah atau saudara yang sudah menikah atau keluarga-keluarga besar. Yang pertama, saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-7, dikatakan begini. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Wow, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini menarik sekali, saudara. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Waktu Yesus hatinya mulai tergugah karena melihat anggur habis. Anggur adalah lambang sukacita. Sukacitanya habis, saudara. Sehingga Yesus melakukan satu tindakan action yang luar biasa. Dan tindakan Yesus tidak berarti apa-apa jika para pelayan itu juga tidak mau melakukannya. Jadi mujizat ini dibutuhkan juga kerjasama yang luar biasa. Yesus tidak memaksakan juga mujizatnya pada seseorang kalau orang itu pun tidak juga punya iman untuk meresponi apa yang diperintahkan oleh Yesus atau oleh Tuhan. Makanya Maria begitu tahu sekali, dia sensitif sekali bahwa ini akan terjadi bahasa gaulnya akan terjadi atraksi yang luar biasa, ada sensasional yang luar biasa, sehingga Maria bilang, apa yang diperintahkan oleh Yesus engkau harus kerjakan. Dan waktu Yesus perintahkan menuang air itu, maka para pelayan itu mengerjakannya. Mereka nurut apa kata Maria, dan luar biasa. Kalau mereka nggak nurut, ceritanya menjadi lain. Ya mungkin juga tetap akan terjadi kegembiraan, air itu tetap menjadi air anggur. Tetapi kan cara Tuhan nggak suka memaksa. Mungkin Yesus bisa suruh orang lain atau muridnya. Tetapi ini yang menarik, orang-orang ini langsung melakukannya. Jadi ingat, ketika kau mau mengharapkan mujizat, kerja karya Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidupmu, responi juga apa yang Tuhan mau saudara dan saya kerjakan. Nah, apa yang terbaik untuk rumah tangga yang akan dibangun atau rumah tangga yang sudah terbangun, rumah tangga yang sudah lama sekalipun. Lihat, dari ayat ini Yesus menyuruh mereka, dan waktu setelah menyuruh mereka bilang hasil air itu bawa kepada pemimpin, kepada ketua panitianya ya, atau kepada wedding organizer-nya. Dan ketua panitianya atau seksi konsumsinya mencicip ya, mencoba, dan dia bilang, wah luar biasa. Ini biasa, nggak pernah terjadi ya saudara. Kita tahu kalau orang-orang yang suka minum di jalanan dan lain sebagainya, minuman pertamanya agak berkelas. Ketika sudah mulai doyong, goyang-goyang, mabok, dia akan minum minuman apa saja, yang penting tambah mabok dan tambah happy. Nah, dari sini kita belajar saudara, Yesus nggak main-main. Ketika dia diundang, dia datang, dan dia tidak mau mengecewakan mempelai.
Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak ingin kedua mempelai kehilangan sukacita. Saudara bisa bayangkan pesta tarian sudah dimulai, lalu wine habis, dan biasa tamu ya, saudara dan saya juga suka jadi tamu, suka ngoceh, ya habis guramenya, ya habis somainya, ya habis dimsumnya, kambing gulingnya habis. Dan itu kalau sampai di telinga orang yang sedang ada di pelaminan, dia tentu akan kecewa, dia akan bisik ke pasangannya dan bilang, kenapa sih lo, gue udah bilang pesennya banyakan dan lain sebagainya. Maka suasana di pelaminan tidak lagi semeriah ketika pesta dimulai. Yesus melakukan hal yang luar biasa. Di situ dikatakan kedua mempelai, harusnya menjadi kedua mempelai yang berani mengundang Yesus dan memulainya dikatakan dengan sukacita, maka sukacita itu harus tetap ada dan Yesus memulainya. Pelajaran yang hebat, Yesus menjaga keutuhan cinta mereka. Pesta itu nggak boleh bubar. Pesta itu tidak boleh kehilangan sukacita. Makanya Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, mengubah air tempayan menjadi air anggur. Pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari, di situ dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedoknya itu tentu tahu ya saudara. Ia memanggil mempelai laki-laki lalu dia berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum maka dikasih yang kualitasnya lebih rendah, yang kurang baik, saudara. Wow, pemimpin pesta bilang ini, you luar biasa, you punya uang banyak ya, you simpen itu wine, kualitasnya sama dari awal sampai akhir. Pemimpin pesta nggak tahu, penyedok-penyedok itu tahu, pelayan-pelayan Tuhan itu tahu bahwa ada mujizat yang hebat. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Tuhan Yesus juga menjaga agar sukacita yang dimiliki kedua mempelai juga menjadi sukacita yang abadi yang dimiliki oleh kedua keluarga besar yang sedang menikahkan anaknya. Dua prinsip sederhana dari peristiwa di Kana. Tuhan mau ketika pernikahan dimulai dengan sukacita, harus terus sukacita sampai akhir. Yang kedua, ketika kedua keluarga menjadi satu oleh karena pernikahan anak-anak mereka, Tuhan mau keluarga ini juga penuh dengan damai, dengan sukacita. Di mana ada kelemahan, kelebihan, kekurangan satu sama lain, mereka tetap meminum anggur yang sama, sukacita yang sama yang datangnya dari surga. Saudara, dari semua ini yang menjadi kunci buat kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus melakukan mujizat yang pertama kali, menyelamatkan satu keluarga. Dia mencintai keluarga-keluarga yang dibangun di dalam kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, terus bangun sukacita di dalam kehidupan keluarga saudara dan saya. Keluarga kita bangun. Hubungan keluarga besar juga bangun. Agar orang boleh melihat bahwa di balik semua peristiwa, bahagianya kedua mempelai dan keluarga, ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kedua mempelai dan kedua keluarga besar. Mujizat pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga. Mujizat pertama yang dilakukan oleh Bapa di surga menyelamatkan Adam dan Hawa di Taman Firdaus yang telah melanggar aturan-aturan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan buat sendiri. Jadi, jadilah keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang terus mempromosikan kebaikan Tuhan kepada anak-anaknya. Tetap semangat, anggur Kana juga ada di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Saya Pendeta Rio Panggabean. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Salam sebelum tidur. Tuhan Yesus memberkati.